Kemudian juga persesuaian dengan barang bukti petunjuk CCTV, sehingga kami simpulkan ini jaket ya, pakai make up, pakai make up. Jelasin. Ini jaket yang pada saat kejadian dikenakan oleh korban, yang memang pada saat kejadian tersebut luka-luka korban juga masih berbekas di jaket ini, sehingga melakukan penyitaan terhadap jaket milik korban ini. jadi jaket ini persesuaian dengan rekam medik terhadap luka-luka korban serta bukti pendukung, keterangan saksi, dan CCTV. Jadi ada persesuaian. Kemudian hasil visum yang kami dapatkan serta rekam medik juga persesuaian, sehingga mengindikasikan korban mengalami luka di bagian-bagian yang sesuai dengan keterangan saksi itu terjadi tindak pidana penganiayaan. Mungkin seperti demikian, rekan-rekan. Baik, terima kasih ya. Baik. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, kemudian para saksi, khususnya teman-teman korban yang memang pada saat itu ada di TKP, kemudian juga pemeriksaan terhadap tersangka, didapatkan persesuaian keterangan terkait dengan apa latar belakang terjadinya tindak pidana penganiayaan ini. Jadi berawal dari korban bersama dengan rekan-rekannya, kemudian tersangka juga bersama dengan rekan-rekannya ada di dalam satu TKP, sedang menikmati hiburan yang ada di situ. Kemudian pada saat korban sedang mengobrol-ngobrol, didatangi oleh tersangka. Dalam hal ini tersangka merasa tersinggung atas gestur yang ditampilkan oleh si korban. Ini penilaian subjektif dari tersangka, karena tersangka merasa sapaannya tidak dibalas. Nah, merasa tersinggung, tersangka menghampiri korban dan menanyakan kenapa seperti itu. Padahal hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh si korban. Jadi ini penilaian subjektif dari tersangka. Kemudian rekan-rekan korban mencoba melerai, tetapi tersangka yang sudah tersulut emosi melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Begitu motif atau latar belakang terjadinya peristiwa ini. Apakah pelaku dalam kondisi mabuk, Pak? Dalam kondisi mabuk atau tidak? Pengaruh apa? Ya, itu makanya tadi disampaikan ini penilaian subjektif. Gestur tersebut penilaian subjektif tersangka sehingga membuat tersinggung. Jadi dengan kata-kata yang mungkin berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan bahasa bahwa lu liatin gue sinis, kenapa lu liatin gue sinis? Jadi sangat subjektif. Jadi kami katakan penilaian gestur tersebut yang membuat tersangka tersinggung itu sangat subjektif. Kami tidak bisa membuat kesimpulan secara sepihak, tapi yang kami yakinkan bahwa ada gestur yang berdasarkan penilaian tersangka yang menyulut emosi tersangka. Demikian. Mabuk? Atau tidak? Dalam pengaruh alkohol mungkin, Pak. Jadi dalam proses peristiwa tersebut, tersangka dalam kondisi sadar. Memang pada saat itu mengkonsumsi minuman beralkohol, tapi tidak berarti tersangka dalam kondisi mabuk. Tersangka dalam kondisi sadar. Pak, dari kronologi tadi apa ada yang dibaca atau disangka oleh tersangka mungkin sebagian atau sepenuhnya diakui seperti itu? Sejauh ini secara garis besar berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti pendukung lainnya semuanya persesuaian. Jadi tidak menjadi kesimpulan kami dalam proses penyidikan sehingga kami menetapkan tersangka terhadap yang bersangkutan. Saat diperiksa, tersangka cukup kooperatif ataukah ada bantahan apapun gitu, Pak? Ya, sejauh ini keterangan-keterangan saksi yang kami dapatkan itu persesuaian, sehingga dalam proses penyidikan itu kami berpatokan
terhadap 2 alat bukti. Jadi alat bukti itu ada keterangan saksi, ada keterangan surat visum yang kami dapatkan, kemudian juga persesuaian dengan barang bukti petunjuk ada CCTV, sehingga kami simpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana pasal 351 dengan tersangka PG. Pak, ada pelaku dari ada minta maaf gitu ke korban, Pak, ada usaha untuk minta maaf? Ya, itu tidak masuk dalam ruang penyidikan kami, silakan saja. Pak, ancaman hukumannya Pak? Sebaliknya Pak, tersangka pada luka sebaliknya karena menurut pengakuan kuasa hukumnya itu ada serangan balik. Berkelahi. Ya, jadi seperti ini. Dalam penanganan perkara ataupun kami dalam penanganan perkara pidana, kami juga penyidik menganut asas equality before the law, kesamaan di muka hukum. Jadi silahkan saja. Cuman pada akhirnya nanti kami akan menguji fakta-fakta itu. Kami akan menguji persesuaian daripada bukti, keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Namun sejauh ini terhadap perkara yang kami tangani dengan pelapor GBS, kami sudah dapat menyimpulkan bahwa terjadi dugaan tindak pidana 351 dengan tersangka PG berdasarkan 2 alat bukti. Demikian. Pak, kan umurnya 61 tahun ya kalau masalah TBA. Ini ada perbedaan masa hukuman nggak nantinya? Tidak. Nanti Sama. ya kami tidak bisa menjawab karena itu di pengadilan nanti. Pak, korban itu apa public figure dan saling kenal nggak Pak sama tersangka itu? Untuk korban profesinya apa saling kenal juga? Public figure korbannya? Tidak saling kenal. Ya, bukan public figure juga, hanya berada di satu waktu dan lokasi yang sama. Karena cukup teman? Ya. Baik, terima kasih. Ancaman penjara Pak sekali Pak. Ancaman hukumannya Pak? Hukumannya? Tadi pasal dari Pak? Ancaman hukumannya 5 tahun.